Hi everyone, welcome back to our channel Easy English with me Mr. Iam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Easy English dengan saya Mr. Iam. In this occasions, I would like to share something about how to learn English. Pada kesempatan kali ini saya akan coba saling berbagi tentang pengalaman bagaimana belajar bahasa Inggris. And beside that, I want to respond one of my mates from YouTube, and he asked me something about this. Dan di samping itu juga saya di sini akan merespon dari salah satu rekan sesama YouTubers tentang pertanyaan bagaimana tentang cara mudah belajar bahasa Inggris, yakni pada tayangan berikut ini. Okay, so he asked me about how to learn English in right way. Jadi teman saya ini bertanya kepada saya tentang bagaimana caranya belajar bahasa Inggris yang baik. Alright, actually studying language is easy way. Sebenarnya belajar tentang kebahasaan itu adalah sebuah cara yang mudah. We only need to practice and practice. Kita hanya perlu untuk mempraktekkan dan mempraktekkan seperti itu saja. But some people find it difficult how to start learning. Tapi bagi sebagian orang, mereka merasa kesulitan tentang bagaimana cara mulai belajarnya. So it's better for us to look back when we were at our childhood. Ya mungkin kita tidak ada salahnya ya untuk sejenak melihat ke belakang ketika kita ada di masa kecil dulu. First time we study language is by mentioning something that we mean. Ya, belajar pertama tentang bahasa dulu waktu kita masih kecil adalah dengan cara menyebutkan apa yang kita maksud. For example like this. When we were still child, when we want to ask milk to our mother, we usually say mommy, milk, milk, mom, milk. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita dulu waktu masih kecil, kita kan pengen minta susu gitu ke ibu kita ya. Kita bilangnya paling bilang kayak gini, mama, cucu, cucu. Ya maksudnya kita pengen minum susu gitu ya. Jadi kita pengen itu, kita nggak bisa nyebutkan kalimatnya secara utuh. So we still could not mention the sentence in right ways. Kita tidak bisa menyebutkan kalimatnya secara penuh. Mommy, I want to eat milk. Kita nggak bisa dulu kan waktu masih kecil bilang seperti itu. Kita nggak bisa bilang, bu, aku pengen minum susu, nggak bisa. So we only mention the name milk. Jadi kita hanya bisa menyebutkan namanya saja, yaitu susu, seperti itu. Nah, so that way is the easiest way to learn about language. Itu adalah cara termudah untuk mempelajari tentang bahasa. So we mention the name of something that we want to mean. Jadi kita cukup menyebutkan benda yang ingin kita yang ingin kita maksudkan. So the best way is learning by doing. Jadi cara terbaik adalah belajar dengan praktek. So for the first learner, jadi untuk para pemula,
You can start studying by studying the name of something. Kamu bisa belajar dengan cara menyebutkan bendanya terlebih dahulu. So in other way we can say bilingually. Jadi dengan bahasa lain kita bisa menyebutkannya dengan belajar secara bilingual. So we study English by saying the noun. Kita mencoba belajar bahasa Inggris dengan menyebutkan kata bendanya. How the way to start? Bagaimana cara memulainya? Ya, it's very easy. Sangat mudah sebenarnya. Starting from our own home, kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. Jadi at home we can write down some vocabularies on the items. Kita bisa menulis bahasa Inggrisnya pada benda-benda yang ada di rumah. For example, in the front side, contoh misalkan di bagian depan. In our home we have gate. Di rumah kita memiliki yang namanya pagar. So we just write down pagar with gate. Jadi kita hanya cukup untuk menuliskan kata yang ada di itu pagar. Jadi pagar sama dengan gate. Nah, jadi pagar sama dengan gate tadi itu. So this is what we say learning by doing. Jadi inilah yang kita sebutkan tadi itu dengan istilah belajar sambil praktek. Praktek apa? Ya tadi itu kita mulai dulu penyebutan benda that we usually mention in Indonesia, we change into English. Jadi benda yang biasanya kita sebutkan dalam logat bahasa Indonesia itu kita rubah menjadi bahasa Inggris. Kayak tadi pagar kita rubah menjadi gate. And then another way we can give some name to every room in our home. Kemudian cara lain kita bisa coba dengan ngasih nama-nama pada setiap ruangan yang ada di rumah kita. For example, living room. Ya, contohnya misalkan ruang tamu. So we give the name of the room living room. Jadi kita bisa kasih tulis nama di ruang tamu itu, kita tulis dengan nama living room. Nah, every time we pass this room, setiap kali kita melewati ruangan ini, and then we see the word living room, dan kita lihat ada tulisan living room, at least we practice by seeing. Setidaknya kita itu sudah bisa mempraktekkan bahasa Inggris walaupun hanya dengan pandangan mata saja. So in our mindset we always say ruang tamu is a living room. Jadi secara tidak langsung mindset kita itu akan terpikirkan bahwasannya kita menyebut ruang tamu dengan nama living room. So this one is the easiest way to study English. Jadi ini adalah cara termudah untuk belajar bahasa Inggris dimulai dari rumah. So ruang tamu kita bisa sebut dengan living room. Jadi tempel aja itu stiker-stiker itu ya, stiker-stiker di setiap ruangan. Ruang tamu is a living room. And in the living room we can also study English for some items over there. Dan di ruang tamu pun kita juga sudah bisa belajar bahasa Inggris tentang benda-benda yang ada di sana. For example like chair, seperti kursi. Ya, we keep some stickers in chair. Kita bisa pasang aja stiker-stiker itu, kursi sama dengan chair, seperti itu ya. And then in front of chair usually there is a table. Dan di depannya kursi biasanya ada meja. Ya, write down meja sama dengan table. Ya, tulis saja meja nanti sama dengan table, seperti itu. And then on the table usually there are some snack and then drink. Dan biasanya di meja itu juga ada beberapa snack dan juga minuman. Ya, we also can write down the name of the snack over there. For example like cookies. And then for the drink we can say mineral water. Nah, jadi di atas meja itu bisa kita tulis aja itu makanannya, misalkan biskuit
diganti dengan kata-kata cookies, atau air minum dirubah dengan tulisan mineral water. Nah, that is what we say learning by doing, yaitu yang kita bilang tadi, belajar sambil praktek ya. Jadi kita start learning English by mentioning the items. Kita mulai belajar bahasa Inggris dengan cara yang termudah, yaitu menyebutkan nama benda. We say it in English, kita sebut dalam bahasa Inggris. And then another thing that we can study from our home. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari rumah. For example, we go to the kitchen. Contohnya kita pergi ke bagian dapur ya. In our kitchen we have some items that we can use to say in English. Ada beberapa benda yang bisa kita gunakan pengucapannya dalam bahasa Inggris. For example, when we want to take some items like spoon and then fork or knife. Contoh misalkan ketika kita ingin ngambil benda-benda seperti garpu, kemudian sendok dan juga pisau, we can write down the name of each stuff over there. Kita bisa menulis nama-nama dari masing-masing benda yang ada di situ. Jadi in the place of fork and spoon, di tempatnya sendok dan garpu, kita write down the name of the item. We can put sticker in the place. Kita bisa letakkan stiker di tempat itu. Jadi sebut aja sendok sama dengan spoon, kita bisa tulis aja itu ya, seperti itu. Atau garpu, tulis aja garpu sama dengan fork. Atau yang lain misalkan pisau ya di bagian besinya pisau itu kita tulis saja knife ya, tulisannya knife, 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 seperti itu. Jadi every time we see the items, setiap kali kita melihat benda itu, we always read the word. Kita akan selalu melihat kata-kata yang tertera pada benda itu, yakni pisau, knife ya. Jadi kita akan langsung belajar dengan sendirinya tentang bahasa Inggris, dimulai dari penyebutan benda-benda tersebut yang ada di rumah. Jadi seperti itu ya, mudah sekali kan untuk memulai belajar bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah, yaitu merubah penyebutan benda-benda yang biasanya kita sebutkan dalam bahasa Indonesia atau bahkan kita sebut dalam bahasa daerah masing-masing seperti bahasa Jawa. We change the language into English. Kita bisa rubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. So it's like a switching language. Ini seperti alih bahasa seperti itu ya. Jadi there is nothing difficult in studying actually. Jadi tidak ada yang susah dalam belajar sebenarnya. We just need more practice. Kita hanya perlu memperbanyak praktek itu aja. So thank you for watching my video. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. And it's about sharing in studying English. Dan ini adalah tentang berbagi tentang bagaimana belajar bahasa Inggris. And maybe someday I will give some other videos about still English. Dan mungkin nanti akan saya berikan video lain tetap dalam sharing berbahasa Inggris. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.